Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Profil Usaha, salah satu program terbaru dari Ibrahim Family yang disajikan khusus untuk kalian semua. Program ini berisi tentang kisah inspiratif dari para pengusaha hebat di Kabupaten Sumeneb. Dan inilah kisah sukses dari salah satu usaha baby spa di Sumeneb, yaitu Rumah Rama. Beginilah suasana hangat yang ada di Rumah Rama, salah satu usaha yang digeluti oleh Ibu Fitri selama 5 tahun terakhir. Kehadirannya benar-benar membantu, terutama untuk para ibu yang mau belajar bagaimana merawat sang buah hati. Rumah Rama adalah tempat terapi pijat bayi profesional yang menggabungkan metode tradisional dan teknik modern yang aman, nyaman, dan dilakukan oleh terapis bersertifikat. Masaj bayi berbasis kompetensi ini memiliki tujuan untuk memberikan solusi dari ragam keluhan perkembangan pada bayi dan juga menjadi penyedia pelayanan kesehatan pada bayi mulai dari usia 0 hingga 2 tahun pertama. Rumah Rama menyediakan treatment berupa pijat dongkrak stimulus, pijat reguler, dan juga menyediakan bahan pangan MPASI. Proses pemijatan pada bayi di Rumah Rama menggunakan minyak khusus bayi berbahan alami dan teknik yang disesuaikan dengan kondisi bayi, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur bayi, melancarkan pencernaan, meningkatkan bonding antara ibu dan anak, serta mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Untuk info lengkapnya, yuk kita simak wawancara eksklusif Ibrahim Family bersama owner Rumah Rama berikut ini. Teman-teman, saya sudah bersama dengan owner Rumah Rama, yaitu Ibu Fitri. Selamat siang, Ibu Fitri. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada beberapa pertanyaan nih yang muncul di kepala saya pribadi, mungkin juga untuk masyarakat awam yang tidak tahu apa itu baby spa yang bernama Rumah Rama. Rumah Rama ini sebenarnya sejak kapan dibukanya? Terus kenapa sih dikasih nama Rumah Rama, Mbak? Jadi sebetulnya, Mbak, Rumah Rama itu karena cikal bakal dari pengalaman yang saya alami. Saya merasa memiliki kesulitan dalam mencari atau wadah tempat untuk anak saya sharing, dan kebetulan anak saya memiliki diagnosa prematurity dan salah satunya speed delay, perkembangannya juga kurang maksimum. Dengan latar belakang saya yang memiliki karir cukup padat gitu, saya kehilangan tempat untuk berbagi. Akhirnya betul. Adalah Rumah Rama. Oke, kenapa dikasih nama Rumah Rama? Karena sebelumnya saya punya beberapa bisnis rumahan dengan nama Rama. Rama itu bapak mungkin ya? Iya, Bukan? betul. Oh, Rama itu adalah bapak. Rumah adalah ibu. Ibu ini adalah rumah ya. Jadi seperti itu. Rumah ini adalah ibu, Rama ya. Rama kita berangkat dari nama istilah bahasa Sumeneb halus ya. Iya, sebutan Rama. untuk Jadi bapak. sebenarnya ibu dan bapak. Oke, digabung jadi satu, tercipta Rumah Rama gitu ya. Kalau boleh tahu tahun berapa ini, Mbak? Secara official untuk berdirinya Rumah Rama itu sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun Ya. yang lalu. Tapi saya volunteer di bidang pijat itu sekitar 10 tahun. Oke, cukup lama sebenarnya Lama, ya. Kalau menurut Mbak Fitri sendiri, respon dari masyarakat ketika Rumah Rama pertama berdiri sampai sekarang seperti apa, Mbak? Awalnya tidak seramai sekarang ya, karena memang kita jemput bola. Jadi Rumah Rama ini kebetulan saya tidak menitipkan nama baby spa di Rumah Rama. Agar kenapa? Agar menjadi warna yang berbeda di antara beberapa baby spa yang lain yang berdiri di Sumeneb ini. Untuk metode pemijatan sendiri seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan karena saya juga orang awam nih, Mbak. Monggo. Di Rumah Rama memberikan beberapa menu atau treatment pijat pada diantaranya satu, pijat dongkrak stimulus itu menjadi treatment yang paling banyak diminati oleh beberapa pasien kami. Pijat dongkrak stimulus ini adalah pijat dengan mengedepankan tumbuh kembang anak. Jadi kita punya target pencapaian sampai dengan 1 tahun agar perkembangan anak tidak terlambat ya, atau sebagaimana
mestinya. Seperti itu dongkrak stimulus dengan pertemuan intensitas paling tidak 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Yang kedua itu ada pijat reguler. Itu pijat reguler dengan manfaat hanya untuk relaksasi saja, tetap kita bisa terima. Kita tetap layani sharingnya, hanya mungkin kita tidak bisa maintenance pada perkembangan. Oke. Jadi yang lebih fokus mungkin yang pertama ya? Ya, kita ambil dongkrak stimulus, makanya kami skip di renang, kami skip swim, kami skip lain-lain. Dan itu hanya terbatas di usia 0 sampai dengan 24 bulan saja. Oke, jadi 2 poin itu ya yang, Iya, yang diterapkan di Iya. rumah ramah. Untuk usia bayi yang paling ideal sebenarnya harus dipijat dari usia berapa dan sampai berapa, Mbak? Oke. Jadi pengenalan pijat pada bayi, terutama dongkrak stimulus itu dimulai dari 0 hari kelahiran bayi. Ya, sehingga kita dapat sasaran kita tidak hanya juga pada bayi, tapi juga pada ibunya untuk menekankan biar tidak ada resiko postpartum blues atau baby blues, sehingga itu dapat mengganggu perkembangan yang lain. Oh begitu, jadi dari 0 hari sudah diperkenalkan cara memijat, dan berikut teknik menyusui. Kita lengkap, Mbak, kalau misalnya newborn bertemu sama saya langsung. Jadi dimulainya memang dengan dimulai dari newborn atau 0 hari kelahiran, sehingga saya dapat bertemu langsung lebih dini kepada ibunya, orang tua. Dan kalau masih newborn itu, Mbak, dia intervensi tidak terlalu banyak ya, intervensi dari luar ataupun dari lingkungan sekitar yang dapat memberi respon kurang nyaman atau kurang baik pada perawatan bayi selanjutnya. Untuk pijat, mungkin beberapa manfaat bisa dijelaskan kepada para ibu nih, mungkin calon ibu yang lagi menonton ini, Mbak. Sebenarnya kami para terapis pijat ini hanya sebagai jembatan. Sebetulnya yang memijat adalah orang tua atau para ibunya. Hanya mungkin karena informasi, pengetahuan yang kurang adekuat, maka kami menjadi jembatan. Seperti itu. Sentuhan yang paling baik adalah pijatan orang tua. Jadi sebaiknya kalau misalnya bayi mau mandi, ya perlulah kita untuk memasak sesederhana mungkin. Kalau ada hal-hal yang kurang signifikan, kita kolaborasi bersama antara terapis dan orang tua. Jadi peran ibu juga penting di dalamnya ya. Betul sekali, karena seperti ini memang Mbak Sulis. 20% kami hanya menyampaikan 20% tingkat kesembuhan bayi. 80%-nya adalah orang tua. Jadi kita dongkrak yang 80% itu 20%. Kita hanya memberikan afirmasi yang baik saja gitu. Kadang orang tua hanya butuh informasi ya, hanya butuh informasi, orang tua butuh didengarkan, butuh sharing ya. Selebihnya penyembuhan itu berdasarkan dari afirmasi dan intervensi yang baik dari kita. Sejauh ini menjadi seorang terapis ini kan tidak mudah, tidak semua orang bisa begitu ya, Mbak. Ada kendala mungkin selama menjadi terapis pijat bayi? Banyak, diantaranya secara komersial mungkin kami butuh update pelatihan dan itu biasanya biayanya juga tidak sedikit. Yang kedua, kita harus memberikan tempat yang kondusif, yang nyaman. Jadi pelayanan, terus update tadi ya, ilmu pengetahuan juga. Oke, Mbak Fitri, untuk jam operasional mungkin ada hari-hari khusus mungkin yang close, opennya jam berapa? Oh iya, kalau di rumah ramah itu butuh reservasi, Mbak. Oke, jadi harus reservasi terlebih dahulu. Reservasi paling minimal 1 atau 2 hari sebelumnya agar kita bisa fokus di satu jam operasional ini. Dia kapasitas atau kuota pijatnya berapa orang? Ada hari liburnya? Hari libur di hari Selasa gitu. Selasa aja libur, di hari biasa? Hari-hari biasa kita tetap buka karena kebetulan kita bukanya pagi sore saja ya. Untuk pagi kita fokus pada produksi bahan pangan yang dibutuhkan oleh para bayi. Jadi nggak cuma jadi terapis ya, jadi di sini ada beberapa menu yang memang dikhususkan untuk bayi, jadi tetap aman. Karena homemade ya. Itu jelas homemade. Karena maunya rumah ramah dan kami sebagai terapis itu agar bayi datang, orang tua datang satu pintu saja, yaitu di rumah ramah. Sakitnya kita kawal, sehatnya kita pertahankan, MDASI kita beri brutal, dan catatan perkembangan kita buat sepuas mungkin agar dapat tercapai sesuai dengan target. Wah, keren banget ya. Jadi rumah ramah ini paling lengkap kalau menurut saya. Jadi penjelasannya cukup akurat sekali. Terakhir nih Mbak Fitri, mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan terutama untuk pengunjung rumah ramah, ibu-ibu atau calon ibu. Monggo.
ibu-ibu sekalian, kita tidak sedang bersaing untuk mencari siapa yang paling cepat, tapi kita sedang bersaing untuk menjadi orang tua yang paling kuat dalam mengendalikan diri, paling semangat dan termotivasi, paling mau mendengarkan dengan disiplin ilmu yang didapat, paling objektif tanpa harus bergantung dari katanya atau mitosnya, dan paling rasional tanpa harus meletakkan insting kita sebagai orang tua. Jadi berterima kasihlah kepada anak karena sudah mau berjuang bersama. Oke, terima kasih banyak sama-sama. Mbak Fitri, sukses selalu untuk Rumah Rama. Buat Mbak Sulis. Aduh, terima kasih. Oke, itu tadi teman-teman ya, obrolan singkat saya Ibrahim Family dengan owner Rumah Rama, salah seorang usaha terapis pijat khusus bayi yang berada di kawasan Kolor, Kota Sumedang. Semoga tayangan tadi juga bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama para ibu yang tidak tahu apa-apa tentang apa sih itu pijat. Nanti tayangannya akan kami sajikan untuk kalian semua. Nah, untuk teman-teman yang saat ini berada di fase menjadi seorang ibu namun sering merasa bingung karena si kecil rewel, susah tidur, atau sering kembung dan menangis tanpa sebab, tenang ya, karena Rumah Rama hadir untuk memberi sentuhan cinta dan pijatan lembut bagi buah hati tercinta. Rumah Rama beralamat di Jalan Trunojoyo, Gang 9, Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb. Dengan detail jam operasional, Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang, dilanjut dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hubungi kami di nomor WhatsApp 087 754 476 300 atau kunjungi Instagram kami di @rumahrama. Rumah Rama, sentuhan cinta untuk awal kehidupan bayi yang sehat. Karena setiap bayi berhak tumbuh dengan bahagia. Teman-teman, terima kasih sudah bersama dengan kami di program Profil Usaha. Semoga tayangan singkat ini bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan juga menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan berbagi kisah sukses kalian di Profil Usaha. Karena Profil Usaha tidak hanya sekedar cerita, karena dari sinilah awal mula kisah sukses Anda dilihat oleh media. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.